Pasien sudah melakukan perubahan gaya hidup, tapi kok belum juga terjadi penurunan berat badan? Nah, untuk menata laksana hal seperti ini sebenarnya bisa dilakukan pendekatan secara farmakologis loh. Pengen tahu apa aja obat-obatan yang dapat diberikan sebagai terapi obesitas? Simak video ini sampai selesai ya. Stay tune terus hanya di Alomedika. Halo dokter, saya Dokter Rara dari Alomedika. Memang sih, intervensi gaya hidup kayak perubahan diet dan aktivitas fisik masih menjadi pilar dalam penata laksanaan overweight dan obesitas. Penurunan asupan kalori dan perubahan gaya hidup dapat menurunkan berat badan 5-8% dalam 6 bulan pertama. Tapi dalam waktu setahun, berat badan pasien bisa kembali lagi kalau intervensi dihentikan. So, kapan aja sih pasien dianjurkan untuk mendapatkan terapi farmakologis obesitas? Sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini maupun informasi lain seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, dokter bisa nih download aplikasi Alomedika. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia. Contohnya artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget nih buat praktik kita sehari-hari. Terus artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Gak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin. Plus, dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedika. Tuh, lengkap banget kan? Jadi, download aplikasi Alomedika sekarang juga di Google Play dan App Store. Oke, back to the topic ya. Nah, berdasarkan National Heart, Lung, and Blood Institute of the National Institute of Health, pasien yang direkomendasikan terapi ini adalah yang pertama, individu yang gagal berespon terhadap intervensi gaya hidup setelah 6 bulan terapi. Yang kedua, memiliki IMT lebih atau sama dengan 30 kg per meter kuadrat atau IMT-nya lebih dari sama dengan 27 kg per meter kuadrat. Yang ketiga, adanya komorbid yang terkait dengan berat badan nih, contohnya metabolic syndrome. Jika menemukan pasien dengan kriteria di atas, bisa dipikirkan diberikan terapi farmakologis obesitas ya dok. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Orlistat menurunkan berat badan dengan cara menginhibisi kerja lipase sehingga mengurangi absorpsi lemak dari saluran gastrointestinal. Orlistat ini dinilai dapat menurunkan berat badan, mengurangi rebound berat badan dibandingkan placebo, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mengurangi kadar glukosa dalam darah. Efek samping orlistat yang dilaporkan adalah tinja berminyak, urgensi untuk BAB atau peningkatan defekasi, inkontinensia fekal, dan flatus. Gejala ini bisa berkurang dengan pemberian psyllium muciloid. Lorcaserin menurunkan berat badan dengan cara menekan nafsu makan dengan cara berikatan secara selektif di reseptor sentra serotonin 5-HT2C yang terletak di hipotalamus. Berdasarkan uji fase 3, lorcaserin dapat menurunkan berat badan, meningkatkan pemantauan gula darah, memperbaiki profil lipid, tekanan darah, dan denyut jantung. Nah, efek samping yang dilaporkan adalah nyeri kepala, pusing, kelelahan, mual, mulut kering, dan konstipasi. Perlu tahu juga nih dok, kalau lorcaserin jangan digunakan bersamaan dengan obat yang mempengaruhi serotonin seperti triptan, MAO, SSRI, dan antidepresan trisiklik karena bisa menyebabkan sindrom serotonin yang tentu mengancam nyawa ya dok. Liraglutid menurunkan berat badan dengan cara mempengaruhi hipotalamus dan batang otak yang mengendalikan nafsu makan. Selain itu, liraglutid juga punya efek perifer yang mampu memperlambat pengosongan lambung sehingga memberikan sensasi kenyang yang lebih lama. Berdasarkan studi, liraglutid mampu mempertahankan efek penurunan berat badan. Selain penurunan berat badan, liraglutid mampu memperbaiki waist circumference, HbA1c, dan tekanan darah jika dibandingkan dengan placebo. Efek samping liraglutid yang paling sering dilaporkan adalah mual, muntah, nyeri perut, serta peningkatan denyut jantung. Sebelum meresepkan liraglutid, pastikan pasien tidak hamil atau mempunyai riwayat keluarga medullary thyroid cancer atau multiple endocrine neoplasia tipe 2 atau MEN2.
Oke deh dok, kira-kira segitu dulu informasi dari Alomedica kali ini ya. Untuk mendapatkan lebih banyak info medis yang praktis dan up to date, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terus download juga aplikasi Alomedica di App Store dan Google Play. Selain itu, jangan lupa juga untuk like, share sebanyak-banyaknya, dan langsung aja komen di bawah kalau dokter ada ide mengenai topik yang menarik untuk dibahas berikutnya di Alomedica ya dok. Kalau dokter mau sharing seputar pengalaman meresepkan atau menggunakan obat-obatan yang disebutkan dalam video ini, juga silakan langsung komen aja ya. Oke deh dok, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.